Banyak orang yang merasa bahwa semakin keras mereka berlari, semakin dekat mereka akan sampai pada tujuan. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Kita sering melihat orang yang telah bekerja siang dan malam, mengejar peluang tanpa henti, namun tetap merasa terjebak di titik yang sama. Sementara itu, ada orang lain yang tampak berjalan lebih santai, namun justru berhasil melampaui kita. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya persoalan kecepatan fisik atau lamanya jam kerja, melainkan tentang seberapa selaras langkah kita dengan arah yang benar. Dalam perjalanan menuju sukses, banyak orang terjebak dalam jebakan cepat berarti berhasil, tanpa memahami bahwa arah dan sinkronisasi dengan takdir Tuhan jauh lebih penting. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka kita seperti berlari di atas treadmill. Kelihatan bergerak cepat, tetapi sebenarnya tidak kemana-mana. Kesuksesan sejati adalah ketika kerja keras kita selaras dengan aliran rezeki yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hanya hasil dari usaha membabi buta yang menguras tenaga, mental, dan hati. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan tentang jalur cepat menuju sukses yang selaras dengan kehendak Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk ikut mendukung perjalanan kita bersama. Silahkan tekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Setiap dukungan dari Anda bukan hanya berarti untuk perkembangan channel ini, tetapi juga menjadi bagian dari energi positif yang kita bangun bersama. Dengan berkomentar, Anda bisa berbagi pandangan, cerita, atau pengalaman pribadi yang mungkin akan menginspirasi orang lain. Dengan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas yang fokus membangun sukses tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan keseimbangan hidup. Ingatlah bahwa perjalanan menuju sukses bukan perjalanan sendirian. Kita akan saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendorong untuk tetap berada di jalur yang benar. Jadi, jangan hanya menjadi penonton, tapi ikutlah menjadi bagian dari perubahan yang akan membawa Anda menuju keselarasan antara usaha dan takdir yang Tuhan tetapkan. Mari kita mulai langkah ini bersama dengan niat yang tulus dan hati yang penuh keyakinan. Banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa untuk sukses, mereka harus mengadopsi strategi orang lain yang terlihat berhasil. Mereka mengikuti kursus yang sama, membeli buku yang sama, bahkan meniru gaya hidup mentornya. Namun mereka lupa bahwa setiap orang memiliki cetak biru kehidupan yang unik. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berlaku untuk kita, karena jalan hidup kita berbeda, lingkungan berbeda, latar belakang berbeda, dan terutama ketentuan Tuhan atas hidup kita berbeda. Meniru tanpa memahami bisa membuat kita kehilangan arah, seperti kapal yang mengikuti peta pelayaran orang lain, padahal pelabuhannya berbeda. Disinilah letak pentingnya memahami bahwa sukses sejati adalah tentang sinkronisasi antara usaha, doa, dan takdir. Anda boleh belajar dari siapa saja, tapi jangan sampai Anda kehilangan identitas dan keunikan Anda sendiri. Tuhan telah memberikan setiap orang potensi dan jalannya masing-masing, dan ketika kita belajar menghormati hal itu, kita akan menemukan jalur cepat yang memang diciptakan khusus untuk kita. Tidak lagi memaksa dari masuk ke jalan orang lain, tapi berjalan di jalur yang selaras dengan ritme hidup yang Tuhan tetapkan sejak kita lahir. Keinginan untuk cepat sukses seringkali membuat orang lupa menjaga fondasi yang kuat. Mereka tergiur oleh hasil instan, hingga rela mengorbankan nilai, prinsip, bahkan integritas demi mencapai tujuan secepat mungkin. Padahal, kesuksesan yang dibangun di atas fondasi rapuh akan runtuh secepat ia berdiri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membangun sesuatu dengan sabar, ikhlas, dan penuh pertimbangan. Karena setiap proses memiliki makna tersendiri. Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam memberi hasil, karena yang lebih penting adalah pembentukan diri kita selama proses itu berlangsung. Jalur cepat bukan berarti jalur yang tanpa hambatan. Justru, ketika kita berada di jalur cepat yang benar, hambatan akan menjadi pelatih yang mempersiapkan kita untuk menanggung keberhasilan besar. Bayangkan jika Anda tiba-tiba mendapat kekayaan dalam jumlah besar tanpa persiapan mental dan spiritual. Kemungkinan besar kekayaan itu akan hilang secepat datanya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa untuk menerima amanah besar yang Tuhan berikan. Jalur cepat sejati adalah yang mempersiapkan kita seutuhnya, bukan hanya memberi hasil instan yang menipu. Di zaman sekarang, kita hidup di tengah obsesi kecepatan. Semua orang ingin serba instan, makanan instan, informasi instan, hiburan instan, bahkan kesuksesan instan. Media sosial membuat kita merasa tertinggal jika tidak segera menunjukkan pencapaian. Orang berlomba-lomba untuk terlihat berhasil,
walaupun keberhasilannya hanya sekedar pencitraan. Sayangnya banyak yang mengira bahwa kecepatan di dunia digital juga berlaku selama dalam kehidupan nyata. Padahal pertumbuhan yang nyata membutuhkan waktu, meskipun jalannya bisa dipercepat dengan sinkronisasi yang tepat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan kualitas daripada sekedar kuantitas atau kecepatan. Allah mengingatkan bahwa pertolongannya itu dekat, tetapi bukan berarti setiap permintaan kita langsung dikabulkan saat itu juga. Terkadang ada jeda waktu yang menjadi bagian dari ujian dan proses pembelajaran. Jalur cepat yang dimaksud di sini bukan jalan pintas tanpa usaha, melainkan percepatan yang terjadi ketika usaha kita berada di frekuensi yang sama dengan rencana Tuhan. Itu artinya kita perlu belajar membaca tanda-tandanya, memahami arah yang diberikan, dan bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan olehnya. Dengan begitu, langkah kita akan terasa ringan, hasil datang lebih cepat namun hati tetap tenang. Salah satu kesalahan terbesar orang yang ingin sukses cepat adalah mereka hanya fokus pada tindakan luar tanpa memperhatikan kondisi dalam. Mereka memoles penampilan, meningkatkan keterampilan teknis, dan membangun jaringan, namun lupa memperbaiki niat, pikiran, dan keyakinan. Padahal, dalam hukum semesta dan ajaran agama, keadaan batin adalah faktor utama yang menentukan arah hidup. Jika hati kita penuh keraguan, ketakutan, atau iri, maka energi yang terpancar akan menghalangi kita dari rezeki yang seharusnya datang. Sebaliknya, hati yang penuh rasa syukur, keyakinan, dan keikhlasan akan memancarkan getaran yang menarik peluang dan keberkahan. Itulah mengapa Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya membersihkan hati sebelum melakukan amal. Begitu juga dalam prinsip universal. Energi dalam diri adalah magnet yang akan menentukan apa yang kita tarik. Jalur cepat sejati dimulai dari transformasi batin. Karena ketika hati selaras dengan kehendak Tuhan, setiap langkah akan dipercepat dengan cara yang tak terduga. Anda mungkin tidak perlu berlari, tapi perjalanan terasa lebih cepat karena setiap pintu yang tepat akan terbuka pada waktunya. Itulah rahasia yang sering diabaikan oleh mereka yang hanya sibuk memperbaiki dunia luar tanpa memperhatikan dunia dalamnya. Banyak orang mengira jalur cepat itu identik dengan memotong proses. Mereka berpikir semakin sedikit langkah yang diambil, semakin cepat sampai. Padahal dalam kenyataannya, memotong proses seringkali berarti melewatkan pelajaran penting yang justru menjadi syarat untuk menerima keberhasilan yang besar. Lihatlah kisah Nabi Yusuf yang harus melewati sumur, fitnah, dan penjara sebelum menjadi penguasa. Setiap tahapan itu mempersiapkannya secara mental, spiritual, dan strategis. Jika ia langsung diangkat tanpa melalui ujian, kemungkinan besar ia tidak akan mampu memikul tanggung jawab besar itu. Jalur cepat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah percepatan alami yang terjadi ketika Anda sudah memenuhi semua prasyarat yang Tuhan tetapkan untuk keberhasilan Anda. Artinya, proses tetap ada, namun hambatan yang tidak perlu akan dihilangkan. Pintu yang seharusnya sulit dibuka akan terbuka lebih mudah. Orang-orang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Rezeki yang seharusnya tertunda akan dipercepat. Semua ini terjadi bukan karena Anda memaksa keadaan, tetap karena Anda selaras dengan alur yang sudah Tuhan tentukan. Jadi jangan pernah takut pada proses, karena justru proses yang tepat akan membawa Anda lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Media sosial membuat kita mudah terjebak dalam kompetisi yang tidak sehat. Kita melihat orang lain sukses di usia muda, lalu merasa diri kita tertinggal. Padahal setiap orang memiliki garis waktu yang berbeda. Tuhan menetapkan rezeki, ujian, dan momen keberhasilan setiap orang sesuai kebijaksanaannya. Membandingkan diri hanya akan membuat hati gelisah dan pikiran kacau. Hal ini akan menurunkan kualitas energi kita, sehingga justru menghambat percepatan yang sedang dipersiapkan untuk kita. Ingatlah bahwa bunga tidak pernah iri pada bunga lain. Setiap bunga mekar pada musimnya masing-masing. Demikian pula dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah fokus menyelaraskan niat, langkah, dan usaha dengan arah yang telah Tuhan tetapkan. Ketika waktunya tiba, Anda akan terkejut betapa cepatnya segalanya berubah. Bukan karena Anda berlari lebih cepat dari orang lain, tetapi karena Anda berada di jalur yang tepat untuk diri Anda sendiri. Inilah rahasia jalur cepat yang jarang dibicarakan. Bukan tentang bersaing untuk sampai pertama, tetapi tentang menemukan jalur yang memang diciptakan khusus untuk perjalanan hidup Anda sendiri. Jalur cepat sejati tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip kebenaran.
Jika sebuah jalan meminta Anda untuk berbohong, merugikan orang lain atau melanggar hukum Tuhan demi mendapatkan hasil yang cepat, maka itu bukanlah jalur cepat, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Banyak orang terjebak dalam ilusi keberhasilan cepat yang sebenarnya adalah perangkap. Mereka mungkin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi kehilangan kedamaian hati, reputasi, dan keberkahan hidup. Dalam ajaran Islam, keberkahan adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar jumlah harta. Harta yang diberkahi akan membawa ketenangan dan kebahagiaan, sementara harta tanpa berkah hanya akan membawa masalah. Prinsip ini juga berlaku universal. Energi yang dihasilkan dari cara-cara yang salah akan menarik masalah yang setara. Jalur cepat yang benar akan membawa hasil yang bukan hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan penuh keberkahan. Untuk itu, setiap langkah yang diambil harus melalui pertimbangan hati nurani dan kesesuaian dengan ajaran Tuhan. Dengan demikian, keberhasilan yang dicapai bukan hanya membanggakan di mata manusia, tapi juga bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Salah satu indikator bahwa Anda sedang berada di jalur cepat yang benar adalah munculnya rasa tenang meskipun Anda bergerak cepat. Banyak orang salah mengira bahwa kecepatan selalu identik dengan stres, panik, dan tertegan. Padahal, jika langkah Anda selaras dengan alur semesta dan kehendak Tuhan, percepatan justru terasa ringan. Hambatan memang ada, tetapi tidak terasa menghancurkan. Anda akan menemukan bahwa setiap tantangan datang bersamaan dengan solusi. Dalam kondisi ini, hati Anda tetap damai meskipun target tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan. Inilah yang membedakan jalur cepat sejati dari jalan pintas. Jalan pintas mungkin memberi hasil cepat, tetapi sering meninggalkan kekacauan di belakangnya. Jalur cepat sejati justru memudahkan Anda untuk terus melaju dengan ritme yang stabil. Bahkan ketika Anda bergerak cepat, Anda tetap bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetap memiliki waktu untuk beribadah, dan tetap menjaga kesehatan mental. Ini adalah tanda bahwa Anda berada di frekuensi yang tepat. Percepatan yang datang dari Tuhan akan selalu memberi Anda ruang untuk bernafas, bersyukur, dan menikmati setiap pencapaian tanpa rasa takut kehilangan. Percepatan yang benar tidak pernah terjadi secara acak. Ia adalah hasil dari kombinasi antara kesiapan pribadi dan momentum yang tepat. Dalam kehidupan, ada fase-fase tertentu yang Tuhan ciptakan sebagai pintu percepatan. Bisa jadi itu berupa kesempatan yang datang dari orang yang tidak Anda duga, tawaran kerjasama yang muncul tiba-tiba, atau ide yang langsung menemukan jalannya untuk direalisasikan. Namun, pintu-pintu ini hanya akan terbuka jika kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Tanpa kesiapan mental, spiritual, dan keterampilan, peluang besar justru bisa berubah menjadi beban. Banyak orang gagal memanfaatkan percepatan karena mereka belum siap menanggung konsekuensi dari keberhasilan itu. Misalnya, seseorang mendapat promosi besar, tetapi mentalnya belum matang. Akhirnya, ia kewalahan dan karirnya hancur. Oleh karena itu, persiapan adalah bagian tak terpisahkan dari jalur cepat. Persiapan yang dimaksud bukan hanya memoles kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat karakter, menata hati, dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Dengan begitu, ketika momentum datang, kita bisa melangkah mantap tanpa ragu, dan percepatan yang terjadi menjadi berkah, bukan bencana. Salah satu rahasia jalur cepat adalah menghapus hambatan internal yang menghalangi laju kita. Hambatan ini seringkali tidak terlihat karena berasal dari pola pikir yang salah, keyakinan yang membatasi, dan luka batin yang belum disembuhkan. Banyak orang berusaha keras di luar, namun di dalam hati mereka masih menyimpan rasa takut gagal, takut sukses, atau keyakinan bahwa mereka tidak layak mendapatkan hal besar. Hambatan-hambatan ini seperti rem yang memperlambat mobil. Tidak peduli seberapa kuat mesin dijalankan. Dalam perspektif virtual, membersihkan hati dari rasa dengki, sombong, dan putus asa adalah langkah penting untuk mempercepat datangnya rezeki. Dalam Islam, ini selaras dengan ajaran untuk selalu beristighfar, bersyukur, dan berprasangka baik kepada Tuhan. Hukum semesta pun bekerja sama. Energi yang kita pancarkan akan menentukan kecepatan kita. Jika hati dipenuhi keyakinan positif dan niat tulus, percepatan akan datang dengan sendirinya. Maka, sebelum mencari strategi baru, periksalah dulu
apa yang menghambat dari dalam diri. Singkirkan beban batin itu, dan Anda akan terkejut betapa jalur Anda menjadi lebih lapang dan cepat. Tidak semua orang siap menerima jalur cepat, karena percepatan membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Banyak yang ingin sukses cepat, tetapi tidak siap membayar harga dari percepatan itu. Harga tersebut bisa berupa komitmen waktu, tenaga, atau mengubah kebiasaan lama yang tidak produktif. Percepatan bukan berarti Anda akan bekerja lebih sedikit, seringkali justru sebaliknya. Anda akan bekerja lebih fokus dan intens dalam waktu yang lebih singkat. Disinilah banyak orang menyerah, karena mereka lebih nyaman dengan pola lama yang lambat namun aman. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu adalah amanah. Mereka yang siap memanfaatkan setiap momen dengan efektif akan merasakan bahwa keberhasilan datang lebih cepat. Namun kedisiplinan di sini tidak hanya soal mengatur jadwal, tetapi juga menjaga integritas dan konsistensi. Jalur cepat akan menuntut Anda untuk terus berada dalam kondisi siap, karena peluang besar tidak menunggu lama. Jika Anda tidak segera mengambilnya, peluang itu bisa hilang. Maka, jika Anda ingin masuk ke jalur percepatan, pastikan Anda siap menjaga komitmen tinggi, bahkan ketika godaan untuk menyerah datang. Jalur cepat tidak bisa diakses oleh mereka yang masih terjebak dalam mentalitas kejar-kejaran yang panik. Banyak orang yang sebenarnya berada di jalur yang benar, namun mereka kehilangan kesabaran dan mulai memaksakan keadaan. Akibatnya mereka keluar dari arus yang semula sudah selaras, lalu masuk ke jalur yang justru membawa mereka menjauh dari tujuan. Dalam konsep spiritual, keselarasan itu mirip seperti mengayuh perahu mengikuti arus sungai. Anda akan lebih cepat sampai jika mengikuti aliran air dibandingkan melawan arus. Tuhan telah menetapkan aliran rezeki untuk setiap orang, dan ketika kita belajar mengenali dan mengikuti arus itu, langkah kita menjadi lebih ringan. Salah satu caranya adalah dengan terus mendengarkan intuisi yang telah Tuhan tanamkan dalam hati. Intuisi ini seringkali memberi tanda kapan harus melaju dan kapan harus menunggu. Jika kita mengabaikan tanda-tanda ini, kita akan kelelahan sendiri. Maka, jalur cepat bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tahu kapan harus berhenti, menunggu, dan membiarkan Tuhan mengatur langkah berikutnya. Percepatan juga erat kaitannya dengan jaringan yang kita miliki. Tuhan seringkali mengirimkan percepatan dalam bentuk orang-orang yang tepat hadir di hidup kita. Bisa jadi mereka datang untuk membuka peluang, memberi pengetahuan baru, atau sekedar menjadi pengingat saat kita mulai melenceng. Namun, tidak semua orang di sekitar kita akan membawa percepatan. Sebagian justru bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lingkungan pergaulan. Lingkungan yang positif akan mendorong Anda lebih cepat berkembang, sementara lingkungan yang negatif akan menguras energi dan fokus. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bergaul dengan orang-orang saleh agar terjaga dari hal-hal yang merugikan. Secara universal, energi dari orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi ritme dan arah hidup kita. Maka, pilihlah mereka yang mendukung visi, bukan yang meragukannya. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki energi positif, semangat tinggi, dan niat tulus, jalur cepat akan terasa lebih mudah diakses. Anda tidak perlu mendorong diri sendirian, karena dukungan mereka akan menjadi angin yang membantu layar perahu Anda bergerak lebih cepat menuju tujuan. Keselarasan dengan jalur cepat seringkali dimulai dari keputusan kecil yang diambil secara konsisten. Banyak orang berpikir mereka harus melakukan lompatan besar untuk mempercepat hasil, padahal seringkali percepatan datang dari kebiasaan sederhana yang diulang setiap hari. Misalnya, membiasakan diri untuk bangun lebih awal memberi Anda waktu ekstra untuk berdoa, merencanakan hari, dan memulai langkah dengan tenang. Kebiasaan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang akan membawa perubahan besar. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk memulai hari dengan mengingat Tuhan, karena itu akan membawa keberkahan di sepanjang hari. Jalur cepat bukan hanya tentang peluang besar yang datang mendadak, tetapi juga tentang mempersiapkan diri agar siap saat peluang itu datang. Keputusan kecil seperti membaca buku yang membangun pikiran, menghindari gosip, atau menjaga pola makan yang sehat akan mempengaruhi energi dan fokus Anda. Energi yang stabil akan membuat Anda mampu bergerak cepat tanpa kehilangan arah.
Jadi jangan remehkan kekuatan keputusan kecil yang konsisten, karena dari situlah pintu percepatan mulai terbuka. Banyak yang mengira jalur cepat hanya soal strategi duniawi, padahal faktor spiritual memegang peran besar. Seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah akan menentukan seberapa cepat jalan kita dibukakan. Ada orang yang bekerja keras bertahun-tahun tanpa hasil signifikan, namun setelah ia memperbaiki hubungan dengan Tuhan, rezekinya mengalir deras dalam waktu singkat. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perubahan energi dan restu ilahi. Dalam Islam, doa adalah senjata utama seorang mukmin, dan doa yang disertai niat tulus serta usaha sungguh-sungguh mampu mempercepat datangnya pertolongan Tuhan. Prinsip ini juga berlaku secara universal. Ketika kita terhubung dengan sumber kehidupan, kita akan mendapatkan panduan dan kekuatan yang membuat langkah kita lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan ibadah, doa, atau meditasi. Jalur cepat terbaik adalah yang dipandu langsung oleh Tuhan, karena di dalamnya tidak ada kebingungan. Semua langkah menjadi jelas, hati tenang, dan setiap pintu yang dibuka membawa keberkahan. Salah satu ciri Anda berada di jalur cepat adalah seringnya Anda mengalami kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Misalnya, Anda sedang memikirkan ide bisnis, lalu tiba-tiba bertemu seseorang yang memiliki modal dan tertarik bekerja sama. Atau Anda sedang mencari solusi, lalu secara tidak sengaja menemukan buku atau video yang memberikan jawaban tepat. Dalam spiritualitas, ini disebut sebagai sinkronisitas, tanda bahwa Anda berada di frekuensi yang tepat. Dalam Islam, ini dapat dipahami sebagai bentuk pertolongan Tuhan yang datang melalui perantara. Namun, agar sinkronisitas ini terjadi, kita perlu menjaga keterbukaan hati dan pikiran. Jika terlalu sibuk memaksakan rencana sendiri, kita bisa melewatkan tanda-tanda yang Tuhan kirimkan. Jalur cepat bukan berarti kita mengendalikan setiap detail, tetapi belajar mempercayai alur yang sudah disusun Tuhan. Dengan keyakinan ini, kita tidak akan panik ketika keadaan tidak sesuai rencana, karena kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang sedang mengatur percepatan di balik layar. Setiap pertemuan, setiap kejadian, bahkan setiap penundaan, memiliki tujuan yang akhirnya akan membawa kita lebih cepat menuju hasil yang terbaik. Untuk benar-benar memanfaatkan jalur cepat, kita harus berani melepaskan beban yang tidak perlu. Banyak orang sulit melaju cepat karena mereka membawa terlalu banyak barang bawaan emosional, seperti dendam, rasa bersalah, atau penyesalan masa lalu. Beban ini seperti batu yang memperlambat langkah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, agar hati menjadi ringan. Begitu juga dalam prinsip universal, energi masa lalu yang negatif akan menahan kita dari kemajuan. Melepaskan beban bukan berarti melupakan pelajaran dari masa lalu, tetapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini. Setiap kali kita melepaskan beban emosional, kita membuka ruang untuk energi baru yang positif. Ruang inilah yang akan diisi oleh peluang, inspirasi, dan hubungan yang mendukung percepatan. Jika kita terus membawa beban lama, kita tidak akan punya kapasitas untuk menerima hal-hal baru yang lebih baik. Jadi langkah penting dalam jalur cepat adalah membersihkan ruang batin dan mental kita. Semakin ringan beban yang kita bawa, semakin cepat kita bisa bergerak menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Percepatan juga bergantung pada sejauh mana kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dunia ini terus bergerak dan peluang sering muncul dalam bentuk perubahan yang tidak terduga. Orang yang kaku dan takut berubah akan kesulitan mengakses jalur cepat, karena percepatan membutuhkan keluasan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk siap menghadapi ujian dan perubahan sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar. Secara universal, keluasaan memungkinkan kita untuk memanfaatkan situasi baru sebagai batu loncatan, bukan hambatan. Ketika perubahan datang, alih-alih panik, orang yang siap di jalur cepat akan segera menyesuaikan langkah dan mencari celah di tengah kondisi baru. Fleksibilitas ini membuat mereka selalu selangkah lebih depan dibandingkan orang yang menunggu keadaan kembali normal. Ingatlah, percepatan seringkali datang dalam bentuk pintu yang hanya terbuka sebentar. Jika kita terlalu lama menunggu, pintu itu bisa tertutup selamanya. Oleh karena itu, salah satu kunci utama jalur cepat adalah kemampuan untuk mengenali peluang dalam setiap perubahan dan bergerak cepat untuk mengambilnya. Ketika kita memahami bahwa setiap orang memiliki garis waktunya sendiri, kita akan berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Perbandingan adalah racun yang seringkali membuat kita kehilangan rasa syukur dan fokus pada apa yang sedang kita jalani.
Ada orang yang sukses di usia muda, ada yang baru menemukan puncak keberhasilannya setelah berpuluh tahun berproses. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang unik untuk setiap individu. Jalur cepat bukan berarti kita akan langsung melompat ke puncak tanpa melewati proses, melainkan prosesnya terasa lebih ringan, jelas, dan tidak penuh kebingungan karena kita berjalan sesuai dengan ritme yang Tuhan atur. Seringkali, ketika kita berusaha terlalu keras meniru langkah orang lain, kita justru kehilangan identitas dan kekuatan unik yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita sejak lahir. Padahal, potensi terbesar kita muncul ketika kita setia pada jalur yang Tuhan tetapkan, bukan ketika kita memaksa masuk ke jalur orang lain. Maka dari itu, berhentilah berlari membabi buta hanya demi terlihat cepat, dan mulailah menyelaraskan diri agar setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan yang sebenarnya. Banyak orang mengira jalur cepat hanya dimiliki oleh mereka yang punya koneksi, uang, atau keberuntungan besar. Padahal, jalur cepat sejati justru terbuka untuk mereka yang mau menjaga integritas, mengelola energi, dan mengasah kepekaan spiritual. Dalam perspektif ini, jalur cepat bukan hanya tentang strategi bisnis atau keterampilan teknis, tetapi tentang kemampuan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan. Ketika pikiran dipenuhi dengan niat baik, hati bersih dari dengki, dan tindakan sesuai dengan nilai kebenaran, kita seperti membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Sebaliknya, jika kita menghalalkan segala cara demi terlihat sukses, cepat atau lambat, pintu itu akan tertutup sendiri. Jalur cepat memerlukan pemahaman bahwa setiap peluang yang datang adalah ujian untuk melihat apakah kita siap memanfaatkannya tanpa merusak prinsip yang kita pegang. Orang yang berjalan di jalur ini akan tampak beruntung di mata orang lain, padahal mereka hanyalah selaras dengan alur yang Tuhan tetapkan. Itulah mengapa menjaga kebersihan hati dan fokus pada tujuan yang benar adalah kunci utama agar jalur cepat benar-benar membawa keberhasilan, bukan hanya pencapaian kosong. Salah satu kesalahan perbesar orang yang ingin cepat sukses adalah memaksa semua hal terjadi dalam waktu yang mereka tentukan sendiri, tanpa memberi ruang bagi kehendak Tuhan untuk bekerja. Mereka percaya bahwa semua bisa dikendalikan oleh jadwal, target, dan to-do list yang ketat. Padahal kehidupan tidak selalu berjalan seperti rumus matematika. Ada fase di mana kita harus menanam tanpa melihat hasil. Ada masa di mana kita hanya diberi kesempatan untuk belajar tanpa langsung diberi panggung. Inilah yang sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai keterlambatan. Padahal sesungguhnya itu adalah proses penyesuaian frekuensi. Saat kita memaksa, energi kita seringkali malah melawan arus dan membuat kita terseret jauh dari tujuan. Jalur cepat yang sebenarnya adalah ketika kita bisa membaca tanda-tanda dari Tuhan, mengerti kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti untuk menguatkan diri. Inilah yang membuat perjalanan menjadi lebih efektif karena kita bergerak di momen yang tepat, bukan sekedar cepat. Jadi memahami ritme dan tanda-tanda yang hadir di sekitar kita adalah bagian penting dari membuka jalur cepat. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam siklus kelelahan yang tidak berujung dan akhirnya kehilangan semangat di tengah jalan. Ada perbedaan besar antara orang yang cepat karena sinkron dengan jalannya kehidupan dan orang yang cepat karena memotong jalur tanpa persiapan. Yang pertama, meski perjalanannya terasa cepat, ia tetap mantap dan stabil karena pondasinya sudah kuat. Sedangkan yang kedua, meskipun kelihatannya melesat, mereka mudah goyah ketika menghadapi ujian. Hal ini bisa diibaratkan seperti dua rumah yang dibangun di atas fondasi berbeda. Satu di atas batu yang kokoh, satu lagi di atas pasir. Ketika badai datang, rumah yang berdiri di atas batu akan tetap tegak, sementara rumah di atas pasir akan runtuh. Jalur cepat yang sehat tidak mengorbankan prinsip relasi baik dan kesehatan mental. Justru jalur cepat yang benar memperkuat semua itu karena energi positif yang kita pancarkan menarik dukungan, peluang, dan ide-ide segar yang membantu kita melaju lebih kencang. Itulah mengapa dalam setiap langkah kita perlu mengevaluasi apakah kecepatan kita saat ini datang dari keselarasan atau dari ambisi buta. Karena jika dari ambisi buta, cepatnya hanya sementara. Tetapi jika dari keselarasan, maka perjalanan kita akan panjang, konsisten, dan membawa kebahagiaan, bukan hanya pencapaian yang membanggakan di atas kertas. Dalam pandangan spiritual, setiap orang membawa peta bawaan yang sudah disiapkan sejak lahir. Peta ini berisi jalur-jalur potensial yang bisa membawa kita menuju puncak pencapaian kita. Sayangnya, kebanyakan orang tidak pernah mempelajari peta itu karena terlalu sibuk meniru rute orang lain. Mereka melihat seseorang berhasil menjadi pebisnis, lalu buru-buru ikut berbisnis meskipun bakatnya tidak di situ, atau melihat orang lain sukses di bidang seni, lalu mencoba ikut-ikutan tanpa kesadaran bahwa jalur pribadinya mungkin berbeda.
Jalur cepat yang Tuhan siapkan untuk kita seringkali tersembunyi di dalam minat alami, keahlian bawaan, dan panggilan hati yang membuat kita merasa hidup. Jika kita memaksakan diri mengambil jalur yang bukan milik kita, walaupun berlari secepat mungkin, kita tetap akan merasa lelah dan kosong di ujungnya. Menemukan dan memahami peta ini membutuhkan waktu untuk refleksi, mendengar suara hati, dan membaca petunjuk yang sering kali hadir dalam bentuk pengalaman atau perasaan tertentu. Ketika kita sudah menemukan jalur itu, percepatan akan terjadi secara alami. Kita tidak lagi perlu memaksa karena setiap langkah akan terasa ringan dan peluang yang datang seolah dirancang khusus untuk kita. Banyak orang mengeluh merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain bergerak lebih cepat. Padahal yang mereka lihat hanyalah potongan kecil dari perjalanan panjang orang tersebut. Media sosial membuat kita mudah terkecoh, karena yang ditampilkan hanyalah puncak keberhasilan tanpa menunjukkan lembah perjuangan yang dilalui. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa sukses harus cepat dan instan. Jalur cepat yang sejati tidak dibangun di atas ilusi, melainkan di atas kesadaran penuh akan proses yang dilalui. Kesadaran ini membuat kita bisa bergerak dengan kecepatan yang tepat tanpa kehilangan arah. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu Tuhan masing-masing, kita akan lebih tenang menjalani perjalanan. Kita tidak lagi terburu-buru karena panik, melainkan bergerak cepat karena tahu momen ini adalah waktu yang tepat. Kecepatan yang lahir dari ketepatan waktu akan selalu lebih efektif dibanding kecepatan yang lahir dari kepanikan. Inilah yang membedakan orang yang sukses dalam jangka panjang dengan mereka yang hanya menjadi bintang sesaat, lalu menghilang. Jadi, berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain dan mulai fokus pada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa saat ini adalah waktumu untuk melaju lebih cepat. Kita seringkali lupa bahwa kecepatan sejati datang dari kejelasan arah. Tanpa arah yang jelas, kecepatan hanya akan membuat kita tersesat lebih cepat. Bayangkan jika kita mengendari mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang tidak kita kenal tanpa peta atau petunjuk arah. Kita mungkin bergerak cepat, tetapi besar kemungkinan kita akan berputar-putar atau malah menjauh dari tujuan. Jalur cepat yang benar dimulai dari memahami dengan pasti apa yang ingin kita capai, mengapa kita menginginkannya, dan bagaimana cara mencapainya sesuai dengan nilai yang kita pegang. Kejelasan ini akan menjadi kompas yang memastikan setiap langkah kita membawa kita lebih dekat pada tujuan. Tanpa kejelasan, kita mudah tergoda untuk mengikuti tren sesaat, yang pada akhirnya hanya membuang energi dan waktu. Ketika kita tahu persis tujuan kita bisa memanfaatkan peluang yang datang dengan bijak dan menghindari jebakan yang tampak seperti pintu sukses, tetapi sebenarnya membawa kita ke jalan buntu. Inilah sebabnya, sebelum mengejar kecepatan, pastikan arah kita sudah tepat. Karena kecepatan yang benar-benar efektif adalah kecepatan yang membawa kita menuju tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, bukan sekedar membuat kita merasa sibuk dan produktif tanpa hasil yang berarti. Salah satu rahasia terbesar jalur cepat adalah kemampuan untuk mengelola energi. Banyak orang mengira bahwa untuk bergerak cepat, mereka harus terus bekerja tanpa henti, mengorbankan tidur, kesehatan, bahkan hubungan dengan orang terdekat. Padahal, cara ini hanya akan membuat tubuh dan pikiran kehabisan tenaga sebelum sampai di tujuan. Jalur cepat yang sejati justru menuntut kita untuk pandai mengatur ritme, tahu kapan harus fokus penuh dan kapan harus beristirahat untuk mengisi ulang energi. Energi yang stabil akan membuat kita bisa bergerak dengan kecepatan konstan tanpa kehilangan kualitas. Disinilah pentingnya kebiasaan menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Saat tubuh sehat, pikiran jernih, dan hati tenang, kita akan lebih peka terhadap peluang yang muncul. Kita juga akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga langkah-langkah kita menjadi lebih efisien. Mengelola energi bukan berarti bekerja lebih sedikit, tetapi bekerja dengan cara yang cerdas dan seimbang. Ketika kita mampu menjaga energi di level yang optimal, jalur cepat akan terbuka dengan sendirinya, karena kita selalu siap untuk mengambil langkah besar kapanpun kesempatan datang. Itulah mengapa banyak orang yang terlihat beruntung sebenarnya hanya sedang berada dalam kondisi terbaik untuk menerima peluang. Saya paham. Seringkali jalur cepat justru muncul ketika kita belajar berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan kita. Banyak orang gagal mempercepat perjalanan mereka karena terlalu sering mengiyakan permintaan atau tawaran yang sebenarnya mengalihkan fokus. Kita mungkin berpikir bahwa semua peluang harus diambil. Padahal, tidak semua peluang adalah peluang emas. Sebagian hanyalah pengalih perhatian yang tampak menggiurkan di awal, tetapi membawa kita ke jalan memutar. Disiplin dalam memilih adalah salah satu keterampilan terpenting untuk bergerak cepat. Ini berarti kita harus benar-benar memahami prioritas kita, sehingga setiap langkah, proyek, atau hubungan yang kita bangun memberi kontribusi nyata pada tujuan akhir. Dalam konteks spiritual, kemampuan berkata tidak adalah bentuk menjaga amanah dari Tuhan, karena kita tidak menyanyiakan waktu dan energi yang telah diberikan. Dengan fokus yang terjaga, kita akan lebih mudah mengenali jalur-jalur yang benar-benar membawa kita lebih dekat pada impian. Jadi,
Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, tanyakan, apakah ini akan membawa saya lebih cepat ke tujuan atau justru memperlambat saya? Jawaban jujur dari pertanyaan ini akan menjadi kompas yang menjaga kita tetap di jalur cepat tanpa terseret ke lintasan yang salah. Kita tidak bisa berbicara tentang jalur cepat tanpa membahas kekuatan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Ada pepatah Afrika yang mengatakan, kalau ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Kalau ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Namun dalam perjalanan sukses, kita membutuhkan keduanya, cepat dan jauh. Itu artinya, kita harus cermat memilih orang-orang yang menjadi bagian dari lingkaran terdekat kita. Teman, mentor, atau rekan kerja yang memiliki visi sejalan akan menjadi pendorong kecepatan kita. Mereka akan memberi masukan yang membangun, membantu kita ketika lelah, dan mengingatkan kita ketika kita mulai keluar jalur. Sebaliknya, lingkungan yang penuh energi negatif akan menjadi pemberat yang menghambat laju kita. Mereka bisa membuat kita ragu, memedamkan semangat, bahkan memutar balik arah kita. Dalam jalur cepat, dukungan bukan sekedar tentang jumlah orang, tetapi tentang kualitas hubungan yang terjalin. Hubungan yang sehat akan membentuk sinergi yang membuat kita melaju lebih stabil dan cepat. Dalam ajaran Islam, memilih teman yang baik bahkan dianalogikan seperti berteman dengan penjual parfum. Meski kita tidak membeli, kita akan tetap terkena harumnya. Jadi, pastikan orang-orang di sekitar kita membawa aroma yang mendorong kita maju, bukan yang membuat kita kehilangan arah dan semangat. Jalur cepat juga membutuhkan kesediaan untuk terus belajar. Banyak orang melambat atau bahkan terhenti karena merasa sudah tahu segalanya. Padahal, dunia terus berubah dan kemampuan kita beradaptasi ditentukan oleh seberapa cepat kita mau menerima pengetahuan baru. Belajar di sini bukan hanya dari buku atau pelatihan formal, tetapi juga dari pengalaman, kegagalan, dan orang lain. Setiap interaksi bisa menjadi sumber wawasan jika kita mau mendengarkan dengan hati terbuka. Dalam konteks spiritual, belajar adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita hanyalah makhluk yang terus berkembang dan belum pernah mencapai kesempurnaan. Semakin kita terbuka untuk belajar, semakin cepat kita bisa menemukan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Belajar juga membuat kita lebih adaptif, sehingga ketika rute yang sedang kita tempuh tertutup, kita bisa segera menemukan jalur alternatif tanpa kehilangan momentum. Orang yang mau belajar akan selalu memiliki bahan bakar baru untuk melaju. Inilah yang membuat jalur cepat menjadi berkesinambungan, bukan sekedar ledakan singkat yang cepat padam. Jadi, jangan pernah merasa terlalu pintar atau terlalu berpengalaman untuk belajar hal baru. Karena justru disitulah kunci untuk tetap berada di jalur percepatan yang sehat dan efektif. Selain belajar, jalur cepat membutuhkan keterampilan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Banyak orang kehilangan momentum karena terlalu lama mempertimbangkan setiap kemungkinan, hingga akhirnya peluang berlalu begitu saja. Keputusan yang efektif tidak selalu berarti keputusan yang sempurna, tetapi keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang dalam waktu yang cukup singkat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada momen di mana harus memilih antara dua atau lebih jalur. Jika kita ragu terlalu lama, kita akan kehilangan kesempatan untuk bergerak lebih cepat. Kecepatan mengambil keputusan berasal dari kombinasi pengalaman, intuisi, dan kejelasan tujuan. Semakin kita memahami arah yang ingin dicapai, semakin mudah kita menentukan pilihan yang selaras. Dalam perspektif spiritual, mengambil keputusan dengan cepat adalah bentuk tawakal setelah ikhtiar. Kita berusaha mengumpulkan informasi, mempertimbangkannya dengan bijak, lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Keyakinan ini memberi kita keberanian untuk melangkah tanpa terjebak dalam ketakutan akan kegagalan. Bahkan jika keputusan itu ternyata tidak ideal, kita akan segera belajar darinya dan menyesuaikan arah. Kecepatan dalam mengambil keputusan adalah mesin penggerak yang membuat kita bisa melaju di jalur cepat tanpa kehilangan keseimbangan dan arah. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul tentang jalur cepat adalah mengira bahwa kecepatan selalu identik dengan resiko besar. Memang benar, setiap percepatan membawa potensi resiko yang lebih tinggi. Tetapi resiko itu bisa diminimalkan jika kita memiliki persiapan yang matang. Justru dengan strategi yang tepat, jalur cepat bisa lebih aman dibandingkan jalur lambat yang penuh ketidakpastian.
Bayangkan jika kita berjalan perlahan di jalur yang penuh bahaya. Kita justru akan lebih lama terpapar risiko tersebut. Sebaliknya, jika kita bergerak cepat dengan peta yang jelas dan perlengkapan yang memadai, kita bisa melewati area berbahaya dengan selamat. Kuncinya ada pada perencanaan, latihan, dan kemampuan membaca situasi. Dalam kehidupan spiritual, meminimalkan resiko berarti menjaga diri dari godaan yang bisa menjauhkan kita dari tujuan akhir yang diridhoi oleh Tuhan. Kita menjaga niat, memfilter informasi, dan menghindari langkah-langkah yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dengan cara ini, kita bisa menikmati manfaat jalur cepat tanpa terperangkap dalam jebakan yang sering membuat banyak orang terhenti di tengah jalan. Jadi, kecepatan bukanlah musuh, ketidaksiapanlah yang menjadi sumber bahaya. Dengan kesiapan yang tepat, jalur cepat justru menjadi rute paling efisien menuju kesuksesan sejati. Jalur cepat yang sehat juga melibatkan kebiasaan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Banyak orang terjebak dalam kesibukan tanpa menyadari bahwa mereka sudah keluar jalur. Evaluasi ini biasa dilakukan dengan menanyakan pada diri sendiri, apakah langkah-langkah saya selama ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan? Apakah cara yang saya pakai masih efektif atau perlu disesuaikan? Evaluasi ini tidak hanya membantu kita tetap di jalur, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki strategi sebelum terlambat. Dalam perspektif spiritual, evaluasi adalah bentuk muhasabah, mengoreksi diri sebelum Allah mengoreksi kita di akhirat. Kebiasaan ini membuat kita lebih peka terhadap kesalahan kecil yang jika dibiarkan bisa menjadi masalah besar. Evaluasi juga membantu kita melihat keberhasilan kecil yang layak dirayakan, sehingga motivasi tetap terjaga. Ketika kita terbiasa melakukan evaluasi, kita akan lebih cepat menemukan area yang perlu diperbaiki dan segera melakukan tindakan. Hal ini menjaga momentum dan memastikan bahwa kecepatan kita tidak sia-sia. Jadi jangan tunggu sampai masalah membesar untuk berhenti dan meninjau ulang. Lakukan evaluasi secara rutin agar jalur cepat kita tetap bersih, jelas, dan bebas dari hambatan yang bisa memperlambat perjalanan menuju tujuan besar kita. Jalur cepat yang sehat juga melibatkan kebiasaan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Banyak orang terjebak dalam kesibukan tanpa menyadari bahwa mereka sudah keluar jalur. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menanyakan pada diri sendiri, apakah langkah-langkah saya selama ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan? Apakah cara yang saya pakai masih efektif atau perlu disesuaikan? Evaluasi ini tidak hanya membantu kita tetap di jalur, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki strategi sebelum terlambat. Dalam perspektif spiritual, evaluasi adalah bentuk muhasabah, mengoreksi diri sebelum Allah mengoreksi kita di akhirat. Kebiasaan ini membuat kita lebih peka terhadap kesalahan kecil yang jika dibiarkan bisa menjadi masalah besar. Evaluasi juga membantu kita melihat keberhasilan kecil yang layak dirayakan sehingga motivasi tetap terjaga. Ketika kita terbiasa melakukan evaluasi, kita takkan lebih cepat menemukan area yang perlu diperbaiki dan segera melakukan tindakan. Hal ini menjaga momentum dan memastikan bahwa kecepatan kita tidak sia-sia. Jadi, jangan tunggu sampai masalah membesar untuk berhenti dan meninjau ulang. Lakukan evaluasi secara rutin agar jalur cepat kita tetap bersih, jelas, dan bebas dari hambatan yang bisa memperlambat perjalanan menuju tujuan besar kita. Keseimbangan antara fokus dan fleksibilitas adalah kunci lain dari jalur cepat. Fokus membuat kita tetap pada arah yang benar, sedangkan fleksibilitas memberi kita kemampuan untuk menyesuaikan langkah ketika situasi berubah. Tanpa fokus, kita akan mudah terdistraksi. Tanpa fleksibilitas, kita akan kaku dan sulit beradaptasi ketika jalur yang kita pilih tertutup. Dalam kehidupan nyata, banyak rencana yang tidak berjalan persis seperti yang kita harapkan. Jalur cepat bukan berarti kita memaksakan satu rute saja, melainkan mampu menemukan jalan alternatif yang sama efektifnya ketika diperlukan. Dalam nilai-nilai Islam, fleksibilitas ini selaras dengan konsep ikhtiar dan tawakal. Berusaha sebaik mungkin sambil siap menerima kenyataan bahwa Tuhan bisa menunjukkan jalan yang berbeda dari rencana kita.
Keseimbangan ini membuat kita tetap bergerak cepat tanpa panik ketika harus berbelok arah. Fleksibilitas juga memberi ruang bagi kreativitas yang seringkali justru menjadi bahan bakar percepatan. Banyak inovasi lahir dari kemampuan untuk beradaptasi di tengah perubahan. Jadi, dalam jalur cepat, jangan terjebak pada satu cara saja. Tetap fokus pada tujuan, tetapi biarkan metode dan strategi menyesuaikan dengan kondisi. Salah satu bahan bakar utama jalur cepat adalah motivasi yang berasal dari dalam, bukan hanya dorongan eksternal. Jika motivasi kita hanya bergantung pada pujian orang lain atau hadiah tertentu, kecepatannya akan naik turun mengikuti kondisi luar. Namun, jika motivasi itu lahir dari keyakinan mendalam dan tujuan yang jelas, kecepatannya akan stabil. Motivasi internal ini biasanya berasal dari visi pribadi yang kuat, gambaran tentang kehidupan yang ingin kita capai dan kontribusi yang ingin kita berikan. Dalam ajaran Islam, ini sejalan dengan konsep niat yang lurus karena Allah. Ketika niat kita benar, setiap langkah menjadi ibadah, dan kita mendapatkan energi tambahan dari rasa syukur dan keyakinan bahwa kita berada di jalan yang tepat. Motivasi yang kuat dari dalam membuat kita lebih tahan terhadap hambatan dan godaan untuk berhenti. Bahkan ketika orang lain meragukan kita, motivasi internal akan tetap mendorong kita maju. Jalur cepat yang dibangun di atas motivasi internal juga lebih tahan lama, karena kita tidak bergantung pada faktor luar yang bisa berubah kapan saja. Jadi sebelum mencari cara untuk bergerak cepat, pastikan kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk terus bergerak, bahkan ketika situasi menjadi sulit. Disiplin adalah pemuat utama jalur cepat. Banyak orang memiliki ide brilian dan semangat membara di awal, tetapi kehilangan kecepatan karena tidak konsisten. Disiplin bukan hanya tentang memaksa diri bekerja setiap hari, tetapi juga tentang menjaga komitmen terhadap rencana yang sudah dibuat, bahkan ketika mood sedang turun. Dalam konteks percepatan, disiplin adalah sistem yang memastikan kita tetap melaju meski dorongan emosional sedang lemah. Ini bisa berupa kebiasaan harian, target mingguan, atau review bulanan yang menjaga kita tetap pada lintasan. Dalam pandangan spiritual, disiplin adalah bentuk amanah. Kita bertanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan sebaik mungkin. Tanpa disiplin, energi kita akan habis untuk memulai ulang berkali-kali. Dan ini jelas memperlambat perjalanan. Dengan disiplin, kita menciptakan momentum yang terus bertambah, sehingga kecepatan meningkat secara alami. Bahkan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa hasil besar jika dilakukan dalam jangka panjang. Jadi, jika ingin benar-benar berada di jalur cepat, jangan hanya mengandalkan motivasi sesaat. Bangunlah disiplin yang kokoh, karena itulah mesin yang akan membawa kita sampai ke tujuan tanpa harus bergantung pada mood atau keadaan sekitar. Tidak kalah penting, jalur cepat memerlukan kesadaran untuk menjaga diri dari kelelahan yang tidak perlu. Kecepatan tinggi memang mengasyikkan, tetapi jika tidak diimbangi dengan perawatan diri, kita akan mudah jatuh. Burnout adalah musuh besar jalur cepat. Ketika tubuh lelah, pikiran kusut, dan hati kehilangan semangat, kita akan kehilangan daya untuk melaju, bahkan mungkin berhenti sama sekali. Perawatan diri di sini bukan berarti bermalas-malasan, tetapi memberi tubuh, pikiran, dan jiwa asupan yang mereka butuhkan untuk tetap optimal. Ini bisa berupa tidur yang cukup, makan sehat, berolahraga, beribadah dengan khusyuk, atau meluangkan waktu untuk hobi yang menyenangkan. Dalam perspektif Islam, menjaga tubuh dan kesehatan adalah bagian dari amanah, karena tubuh adalah titipan dari Tuhan. Orang yang menjaga diri dengan baik akan memiliki stamina untuk mempertahankan kecepatan dalam jangka panjang. Bahkan perawatan diri yang konsisten bisa membuat kita bergerak lebih cepat daripada mereka yang memaksa diri tanpa henti. Jadi, jangan anggap istirahat sebagai hambatan. Lihatlah istirahat sebagai bagian dari strategi percepatan. Karena dengan energi yang segar, kita akan mampu melangkah lebih jauh dan lebih cepat tanpa harus sering berhenti di tengah jalan. Menghargai proses adalah sikap yang sering diabaikan dalam jalur cepat. Orang yang hanya fokus pada hasil cenderung kehilangan pelajaran berharga yang ada di sepanjang perjalanan. Padahal setiap langkah, bahkan yang tampak lambat, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Dalam jalur cepat, menghargai proses berarti tetap waspada dan belajar dari setiap momen, bukan hanya menunggu garis akhir.
Dalam ajaran Islam, ini sejalan dengan konsep sabar dan syukur. Sabar menjalani proses dan bersyukur atas setiap kemajuan sekecil apapun. Sikap ini membuat kita tetap tenang dan fokus, sehingga kecepatan kita tidak goyah oleh gangguan kecil. Menghargai proses juga membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Kita tidak akan mengorbankan martabat atau integritas hanya demi bergerak lebih cepat. Justru kita akan membangun reputasi yang membuat orang lain bersedia membantu kita melaju. Jadi, dalam mengejar jalur cepat, jangan lupakan bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah. Hargai setiap langkahnya, karena di sanalah kita menemukan kekuatan sejati untuk terus bergerak menuju tujuan dengan kecepatan yang stabil dan hati yang tenang. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa jalur cepat bukanlah tentang siapa yang bergerak paling cepat di awal, melainkan siapa yang bisa mempertahankan kecepatan dan arah hingga sampai di tujuan dengan selamat. Jalur cepat sejati dibangun di atas fondasi niat yang benar, fokus yang jelas, energi yang terjaga, dan kedekatan dengan Tuhan. Tanpa semua itu, kecepatan hanya akan membawa kita pada kelelahan atau bahkan kehancuran. Sebaliknya, dengan bekal tersebut, setiap langkah kita akan terasa mantap, bahkan ketika harus melaju di tikungan tajam atau menanjak terjal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah membaca hingga akhir, karena itu menunjukkan keseriusan Anda untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jalur cepat dalam hidup. Semoga pembahasan ini tidak hanya memberi wawasan, tetapi juga memotivasi Anda untuk bergerak dengan cara yang lebih bijak dan selaras. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup, karena di sana kita akan terus membahas topik-topik inspiratif yang membuka pikiran dan menguatkan hati. Tekan juga tombol like, bagikan video ini, dan tulis komentar Anda di bawah, karena masukan dari Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus memberikan konten terbaik. Mari kita bertemu di perjalanan menuju sukses sejati bersama-sama di jalur cepat yang diridhoi Tuhan.